Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mas Darmo Sitor dari kelas manajemen D dengan NIM E2A023187. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi PT Toyota dalam pergantian strategi ke hybrid menjadi teknologi EV menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, PT Toyota merupakan PT otomotif kendaraan dari negara Jepang, di mana mereka terkenal sebagai kepemimpinan hybrid mereka. Selain itu, PT Toyota memiliki keunggulan, salah satunya adalah brand yang sangat kuat, di mana brand Toyota itu sudah terkenal di seluruh dunia dan seluruh negara. Selain itu, PT Toyota juga unggul pada kualitas dan reliabilitas pada produk mereka yang cukup tinggi dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Nah, akan tapi untuk saat ini adanya tantangan-tantangan, salah satunya yaitu ada regulasi di mana banyak negara-negara itu sudah melarang kendaraan ICE dan beralih ke kendaraan EV. Selain itu adanya tantangan tren generasi muda di mana mereka lebih memilih teknologi ramah lingkungan, dan juga adanya peralihan teknologi itu dapat memberikan ancaman pada PT Toyota, sehingga PT Toyota itu harus melakukan respon, yaitu dengan melakukan inovasi teknologi ke kendaraan listrik. Jadi kalau dulu itu mereka sebagai kepemimpinan hybrid, dan sekarang mereka perlu melakukan inovasi dan investasi pada kendaraan listrik. Selanjutnya di sini ada tabel rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana posisi strategi Toyota dalam transisi menuju kendaraan listrik atau EV. Yang kedua yaitu apa faktor yang mendorong perubahan strategi Toyota menuju EV dan digitalisasi. Dan terakhir yaitu bagaimana Toyota mempertahankan daya saing di tengah perubahan industri otomotif. Nah, untuk fokus presentasi kali ini yaitu untuk menganalisis posisi strategi, faktor pendorong perubahan, dan strategi Toyota dalam mempertahankan daya saing pada era kendaraan listrik. Selanjutnya di sini ada tabel analisis SWOT dari PT Toyota dengan 4 poin, poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk poin kekuatan, PT Toyota itu memiliki brand yang sangat kuat, kualitas dan reliabilitas yang sangat tinggi, serta adanya efisiensi produksi dari TPS, sistem produksi TPS, dan juga memiliki diversifikasi produk yang sangat kuat, di mana mereka memiliki 3 jenis produk, ada ICE, hybrid, dan juga EV. Selain itu, mereka juga memiliki keunggulan pada kepemimpinan hybrid. Dan pada bagian peluang, mereka memiliki transisi kendaraan listrik, dan juga ada teknologi hidrogen. Selain itu adanya emergency market, di mana itu ada peluang peningkatan permintaan kendaraan dari negara Afrika. Dan juga adanya peluang pada sustainable trend, di mana adanya peningkatan tren produk ramah lingkungan. Dan selanjutnya pada tabel kelemahan, PT Toyota sangat lemah pada perkembangan EV yang cenderung lebih lambat karena disebabkan oleh inovasi mereka yang sedikit konservatif, di mana mereka lebih ketergantungan pada teknologi hybrid mereka. Selain itu, mereka juga memiliki ketergantungan pada supply chain global dan memiliki struktur organisasi yang besar, sehingga mereka kurang agil pada pergantian strategi ke EV, sehingga mereka cenderung terlambat. Selain itu, adanya citra dari PT Toyota itu mereka kurang futuristik karena teknologi hybrid itu dinilai sebagai teknologi lama. Dan pada poin ancaman, PT Toyota memiliki ancaman berupa kompetisi EV yang sangat agresif. Salah satunya yaitu ada Tesla dan juga BYD, mereka itu memiliki teknologi EV yang lebih canggih ketimbang milik Toyota. Dan juga adanya regulasi emisi yang ketat, di mana ada banyak negara yang sudah melarang adanya beredarnya kendaraan ICE atau bensin dan beralih ke kendaraan listrik. Dan adanya ancaman pada distribusi teknologi dan fluktuasi ekonomi global, dan juga adanya kenaikan biaya pada bahan baku.
Selanjutnya di sini ada analisis pergeseran kekuatan PT Toyota. Yaitu pada masa sebelumnya PT Toyota itu memiliki kekuatan berupa brand yang sangat kuat, di mana brand mereka itu sudah terkenal secara dunia dan di berbagai negara. Dan kedua yaitu PT Toyota juga memiliki kualitas dan keunggulan produknya yang sangat terjaga dan memiliki keunggulan berupa efisiensi produksi TPS dan memiliki kepemimpinan hybrid. Nah, untuk saat ini mereka bergeser, yang dulunya ke hybrid, sekarang mereka perlu melakukan inovasi pada electrical vehicle atau kendaraan listrik dan juga pengembangan software. Hal tersebut dikarenakan pada tantangan-tantangan tadi, adanya regulasi dari beberapa negara yang sudah melarang adanya kendaraan ICE ataupun hybrid dan sudah beralih ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, PT Toyota belum merespon melakukan pergeseran kekuatan dengan memasuki ke pasar kendaraan listrik. Selanjutnya di sini ada analisis ancaman pasar. Sekarang ini PT Toyota sangat terancam jika mereka tidak beralih pada teknologi EV. Hal tersebut dikarenakan adanya ancaman regulasi global di mana banyak negara-negara di dunia itu sudah melarang adanya kendaraan bensin atau ICE dan sudah memprioritaskan kendaraan ramah lingkungan seperti EV. Dan jika PT Toyota ingin memasuki pasar EV, mereka juga memiliki ancaman berupa persaingan dari teknologi Tesla dan juga teknologi dari perusahaan PYD. Kedua perusahaan tersebut itu memiliki lebih unggul pada teknologi baterai mereka yang lebih kuat ketimbang milik Toyota. Dan juga adanya ancaman perubahan tren sekarang itu adanya generasi muda, mereka lebih memilih pada produk ramah lingkungan ketimbang kendaraan bensin, sehingga itu memberikan ancaman pada PT Toyota kalau mereka masih stuck di kendaraan hybrid mereka, nantinya mereka akan tertinggal pada perkembangan pasar. Selain itu adanya ancaman kenaikan harga baterai jika semisal mereka akan bersaing dengan beberapa perusahaan, salah satunya yaitu ada Tesla dan BYD, di mana peningkatan permintaan kendaraan listrik nanti ditakutkan akan memiliki kenaikan dari harga batu baterai. Oleh karena itu, PT Toyota tidak boleh stuck pada kendaraan hybrid atau ketergantungan pada teknologi hybrid. Oleh karena itu mereka perlu melakukan inovasi dan pergantian pada teknologi EV dengan melakukan strategi pergeseran. Untuk saat ini PT Toyota itu melakukan strategi multi pathway, di mana mereka fokus pada beberapa pasar, baik 2 pasar maupun 3 pasar sekaligus, yaitu baik dari pasar ICE yang saat ini itu masih relevan atas permintaannya, dan juga adanya pasar hybrid. Untuk saat ini banyak negara-negara yang juga masih menggunakan hybrid sebagai alternatif peralihan teknologi, karena teknologi EV saat ini juga terlebih mahal dan bukan merupakan solusi terbaik jika mereka ingin memilih untuk hemat energi. Dan juga untuk saat ini mereka juga fokus pada pasar bicycle. Nah, tapi untuk saat ini PT Toyota itu masih melakukan inovasi. Jadi PT Toyota itu melakukan 3 penetrasi pasar, baik dari ICE, hybrid dan juga electrical bicycle. Nah, untuk hybrid sendiri itu sebagai pendapatan utama mereka, dan untuk EV itu mereka masih melakukan investasi dan juga perkembangan pada teknologi EV mereka, baik peningkatan maupun juga pertumbuhannya. Oleh karena itu PT Toyota itu masih menargetkan ke berbagai pasar dan masih melakukan
pengembangan EV. Selanjutnya di sini ada diagram TOWS dari PT Toyota yang dibentuk dari 4 poin: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan menggunakan skor dan bobot. Untuk kekuatan, mereka memiliki total sekitar 8,075 dan kelemahan memiliki total sekitar 8,1 dan peluang memiliki total sekitar 7,4 dan ancaman memiliki total sekitar 7,9. Dari jumlah penghitungan, kekuatan dikurangi kelemahan memiliki nilai sekitar negatif 0,025 dan juga peluang dikurangi ancaman memiliki total nilai sekitar negatif 0,5. Dari hasil hitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Toyota itu memiliki posisi lemah dan terancam jika mereka melakukan strategi pergantian full ke EV. Selanjutnya di sini ada peta TOWS dari PT Toyota. PT Toyota bisa menggunakan kekuatan mereka untuk memperoleh peluang dengan mempertahankan brand kuat, sistem produksi TPS, dan juga portofolio mereka yang sangat luas. Dan cara mereka menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yaitu dengan menggunakan brand dan loyalitas, daya saing harga, dan juga melakukan peningkatan kualitas produk. Cara PT Toyota untuk menutupi kelemahan dengan peluang yaitu dengan melakukan investasi EV dan juga AI, merekrut talenta digital dan software, dan juga melakukan kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Selain itu, pada tabel kelemahan dan ancaman, PT Toyota itu perlu mengurangi ketergantungan teknologi hybrid dan juga ECE, dan perlu fokus pada pengembangan AI dan software agar mereka tak mengalami ketertinggalan dalam peralihan teknologi. Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, terdapat 3 hasil temuan utama. Yang pertama yaitu Toyota memiliki posisi strategi yang kuat melalui brand global, kualitas produk, dan keunggulan teknologi hybrid. Dan kedua yaitu ada transformasi menuju EV didorong oleh regulasi emisi, perkembangan teknologi, dan persaingan industri global. Dan ketiga yaitu strategi multi-pathway yang digunakan Toyota, yaitu digunakan untuk menjaga daya saing dan mengembangkan EV sekaligus mempertahankan pasar hybrid. Terakhir untuk kesimpulan, strategi peralihan teknologi dari hybrid ke EV yang dilakukan oleh PT Toyota itu mereka berada pada posisi lemah dan terancam. Hal tersebut dikarenakan teknologi baterai yang dimiliki oleh Toyota itu masih lemah ketimbang para pesaingnya seperti Tesla dan BYD. Selain itu, harga dari teknologi baterai untuk saat ini itu masih mahal dan menjadi ancaman tersendiri bagi produksi kendaraan EV oleh Toyota. Oleh karena itu, Toyota itu masih mengadopsi strategi multi-pathway dengan menargetkan 2 atau 3 lebih pasar sekaligus, yaitu baik dari pasar ICE, hybrid, dan juga EV. Dan pasar hybrid itu menjadi pendapatan utama mereka, dan pasar EV itu mereka masih melakukan inovasi dan pengembangan AI software agar mereka tidak tertinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah ucap ataupun kalimat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.